Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 24 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 sampai 42. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka,
Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah gagal paham. Dalam berkomunikasi, entah dalam forum formal atau informal, sering kita menemukan ada yang gagal paham. Artinya, ada materi percakapan atau pembicaraan yang kurang dimengerti, atau salah dimengerti, atau malah tidak dimengerti. Kita semua punya pengalaman dan bahkan kesaksian bahwa komunikasi pasti berjalan dengan lancar dan baik, menyenangkan dan produktif kalau semua peserta mengerti dengan baik semua materi yang sedang dipercakapkan itu. Perikop Injil pada hari ini berkisah tentang murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri adalah perkataan ini keras. Materi pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka terlalu sulit untuk mereka mengerti. Mereka berpikir bahwa mereka tidak sanggup melaksanakannya. Yesus menanggapi dengan bertanya, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Yesus menangkap bahwa mereka mau mengundurkan diri karena tidak mengerti materi pengajaran Yesus. Mereka gagal paham tentang sabda Allah. Sebagai pencerahan, Yesus menegaskan, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Inilah yang harus mereka percaya. Kalau mereka mau hidup, mereka tidak harus meninggalkan Yesus hanya karena tegasnya materi pengajaran iman yang disampaikan kepada mereka. Sabda Allah adalah roh yang terus-menerus menyegarkan daya hidup mereka. Biarpun demikian, tetap saja ada yang gagal paham dan meninggalkan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kita pun masih terus belajar dan berjuang untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Lain kali kita pun masih gagal paham dengan materi iman kita. Gagal paham menjadi kendala untuk iman dan pertumbuhan kita serta perkembangan gereja. Maka, baiklah kita menyimak pertumbuhan dan perkembangan iman yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 9
ayat 31-42. Perikop ini diawali dengan kesaksian. Jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai karena dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Mereka memiliki resep untuk menjaga perkembangan iman mereka. Kita pun punya resep, yakni menjaga perkembangan gereja dengan memerangi penyakit gagal paham ini. Semoga demikian. Amin.